Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai karena Allah, dua guru saya di kanan kiri saya, juga guru kita semuanya, orang tua saya, orang tua kita semuanya, Ustaz Taufik dan Ustaz Abdul Qadir, juga para pembimbing, para ustadz-ustadzah, para orang tua yang kepeduliannya terhadap generasi setelah kita, generasi pelanjut kita, kepeduliannya sangat tinggi. Semoga Allah berkahi keluarganya sehingga diberi balasan berupa generasi yang soleh dan solehah. Saya bersyukur pada Allah duduk diapit oleh dua ahli ilmu ini. Dan sebenarnya lebih panjang, lebih nikmat tadi kita dengarkan Ustaz Taufik dan Ustaz Abdul Qadir. Saya jadi pelengkap saja ini. Dan mohon izin pada dua guru saya untuk saya mohon izin bicara. Bapak Ibu dirahmati Allah, seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Taufik, tentang komunitas seperti ini, kebersamaan begini ini mahalnya luar biasa. Ketika dia bisa dirawat, maka tidak pernah ada kebatilan yang berdiri tegak di hadapan komunitas kebaikan seperti ini. Karenanya ketika Allah berfirman wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, katakan Muhammad, kebenaran telah datang, kebatilan hancur, dan kebatilan memang harus hancur, pasti hancur. Kebatilan hancur kalau kebenarannya datang dulu. Karenanya kalimatnya adalah wa qul ja'al haq. Al-haqnya harus datang dulu. Kalau al-haqnya belum datang, ya kebatilannya belum pergi. Sekarang kita mau bicara apa? Ayo gitu ya. Umpamanya mau bicara pendidikan, umpamanya. Tidak pernah ada, tidak akan pernah pergi pendidikan. Kurang kedengaran di belakang. Baik, cek. Jadi kebenarannya harus datang dulu, harus hadir dulu dalam segala hal. Dalam segala hal seperti itu. Kalau tadi Ustaz Abdul Qadir bicara tentang umpamanya tentang pasar. Tentang pasar. Mau bicara apa? Tentang pasar Yahudi, pasar ribawi tadi ya. Ya, yang hak harus datang dulu. Mana pasarnya? Makanya pasar Yahudi zaman Nabi tidak tutup kecuali setelah Nabi buat pasar. Nah, harus hadir dulu. Kalau al-haqnya belum datang, baru diwacanakan, ya bergeraklah dulu. Pendidikan juga sama. Mau bicara pokoknya pendidikan dengan hasil sekularisme atau tadi liberalisme atau pendidikan apapun. Belajar ilmu agama nggak ngerti, belajar agama ilmu lain nggak ngerti, dibelah kita, dipisahkan antara agama dan kehidupan ini, antara kehidupan dan agama ini.
Kalau itu sesuatu pasti menggelisahkan, yang hak harus datang dulu. Mana pendidikannya? Pendidikannya Islami di mana tempatnya? Jadi memang harus datang dulu konsepnya, harus datang dulu. Kepemimpinan juga sama. Umpamanya sibuk-sibuk urusan pilkada, sebentar lagi pilpres, gelisah dengan pemimpinnya atau dengan calonnya, memang harus datangkan dulu. Al-haknya datang dulu, harus berani datang. Kalau al-haknya masih ngumpet, masih belum berani melangkah, ya belum pergi batilnya. Yang batil belum akan pergi sepanjang yang hak belum datang. Memang harus. Masalahnya mendatangkan al-haq itu perlu kekuatan, Pak. Perlu keberanian, dan yang paling penting perlu keimanan. Tanpa keimanan berhenti tengah jalan. Karena ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan kecuali hanya oleh iman. Itu banyak sekali. Dalam konsep apapun, saya kasih contoh ini sebelum masuk dunia pendidikan. Umpamanya bicara tentang masalah ekonomi syariah. Contoh umpamanya perbankan syariah, umpamanya asuransi syariah, perbankan syariah, apapun. Ketika ada orang minjam uang, ya, orang minjam uang, ternyata yang minjam uang itu di bulan tertentu tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Begitu dicek ternyata benar memang sedang tidak punya uang. Quran mengatakan, wa in kana dzu usrati fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia dalam keadaan sulit, maka berikan waktu tunda sampai dia lapang. Ayat ini untuk bisa menjalankannya pakai iman, Pak. Pakai hitungan matematika, hitungan accounting, nggak masuk. Hitungan bisnis apalagi, nggak akan masuk. Lah gimana? Wong duit saya ketahan di dia. Coba saya pegang, kalau saya putar kan menghasilkan, walaupun itu juga dugaan-dugaan saja, belum tentu juga menghasilkan. Jadi memang sistem itu akan berhenti tanpa iman, Pak. Dia mungkin akan bisa diputar, tetapi hanya di batas tertentu. Jadi makanya iman ini akan melandasi segala hal, dan dia akan menjadi bahan bakar yang paling kuat. Setelah itu dirahmati Allah SWT, maka merawat kebersamaan seperti ini adalah sesuatu yang mahal. Apalagi Al-Hikmah sudah punya, hari ini ada 3.000 orang tua murid, Masya Allah. Kalau sepasang berarti 6.000. Itu kalau satu suami istrinya satu. Saya melanjutkan Ustaz Taufik, ini kan guru saya, jadi saya harus ikut guru, Pak, boleh nggak aja, kan begitu, Ustaz. Jadi itu indahnya ketika berhitungnya berlipat-lipat, Ustaz. Cepat sekali umat ini, gitu saja. Saya sering dirahmati Allah, Bapak Ibu. Bicara tentang generasi, tentang anak-anak kita, Masya Allah, ini pembicaraan tentang masa depan. Ini bicara tentang aset. Anak-anak kita adalah aset dunia akhirat. Di akhirat itu kan kita sudah sering ngaji, Pak. Di akhirat itu ketika nanti kedua orang tua diberi Allah, disematkan di atas kepalanya mahkota yang terbuat dari cahaya. Apa sebabnya? Sebabnya ada di antara anaknya yang hafal Quran. Coba lihat, yang berjibaku menghafal Quran, yang berlelah menghafal Quran, anaknya yang dapat mahkota bapak ibunya. Apa kalau bukan aset? Bahkan Nabi SAW menyampaikan, nanti ada orang yang merasa, karena kita semua akan ingat amal kita nanti di akhirat. Begitu diberi Allah derajat yang tinggi, dia kaget dan mengatakan, ya Allah, ini bukan, tidak pantas buat saya, ini bukan posisi saya, karena amal saya tidak sebesar ini, tidak sebagus ini. Maka dijawab, waladuka astaghfaralak, anakmu yang memohonkan ampun untukmu. Anak lagi, gitu, Pak. Kita sudah meninggal, putus amal, idza mata ibnu adam qata amaluhu illa min thalath, kan gitu.
putus seluruh amal, orang udah meninggal tidak bisa beramal, tapi masih ada 3 amal yang pahala yang ngalir terus, ya kan? Sedekahun jariyah, sedekah yang ngalir, sedekah ngalir, Pak. Saya kalau sekarang sedekah 100.000 rupiah sekarang saya sedekahkan, gitu kan? Kemudian nanti dia dibelikan makanan, dimakan, habis, gak ngalir kan? Habis, gak ngalir. Ternyata Islam punya konsep sedekah yang mengalir, wakaf. Wakaf, Pak. Kalau saya sumbangkan saya wakaf, saya infakkan air ini ke salah satu bapak ibu, saya berikan, Pak silahkan, saya dapat pahala. Tapi air diminum habis. Apa yang membuat mengalir? Saya wakafkan mata airnya. Betul? Saya punya sumber mata air umpamanya, saya bilang saya wakafkan sumber mata air, silahkan diambil terus. Lihat itu, Pak. Seperti sumurnya Utsman, udah 15 abad sampai hari ini masih ngalir deras, berjernih, bisa diminum, bisa digunakan untuk menyirami kebun. Amal 15 abad sampai hari ini nggak putus, Pak, pahalanya. Itu sedekahun jariyah. Memang harus kita pikirkan bagaimana caranya setiap kita ini punya sedekahun jariyah, karena kita pasti mati, putus amal kita. Sedekahun jariyah. Wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat kan. Nah, ini ilmu-ilmu yang diajarkan terus diajar lagi ke orang lain, diajarkan lagi, disebarkan, manfaat, ditiru. Itu Masya Allah. Kita meninggal, ilmu kita masih terus berjalan di muka bumi ini pada murid-murid kita. Wa waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Kalau kita punya 3-tiganya, Masya Allah bahagianya. Sedekah jariyah iya, ilmu yang bermanfaat iya, anak soleh iya. Itu dahsyat, Pak. Jadi anak ini benar merupakan aset kita, bahkan dialah yang melanjutkan langkah kita sepeninggal kita. Makanya Nabiullah Zakaria itu di usia tuanya, kegelisahannya kan tidak punya anak, kemudian berdoa minta anak sama Allah. Bagaimana bunyinya? Gimana kalimatnya? Ada 3 doa Zakaria di Quran tentang anak, beda-beda bunyinya. Ada beda-beda bunyinya. Yang pertama, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, kesepian. Sudah tua nggak ada anaknya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, engkau sebaik-baik yang mewariskan, memberikan. Kemudian doa Zakaria juga, kalau yang ini dalam surat Al-Anbiya, kemudian dalam surat Al-Imran adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan dari sisimu keturunan yang baik. Kalau yang dalam surat Maryam lain lagi bunyinya. Ini yang mau saya sampaikan. Dalam surat Maryam doanya Nabi Zakaria beda bunyinya. Intinya minta anak, intinya Pak. Bunyinya adalah wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, saya takut. Zakaria takut. Saya takut tentang generasi pelanjut setelahku. Sementara istriku sudah mandul, maka anugerahkan dari sisimu generasi pelanjut. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Yang nanti generasi pelanjutku ini bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga besar Yaqub, Nabi Yaqub alaihissalam, dan jadikanlah ia diridhoi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau bicara generasi, ini salah satu permulaannya. Ini kan belum punya anak nih, masih minta. Lahir juga belum, ya kan? Belum lahir, belum ada anaknya. Nabi Yahya belum diberi oleh Allah. Ternyata yang sudah ada adalah permintaan pada Allah, niat yang benar, dan satu lagi, berani memberi jaminan pada Allah. Apa jaminan pada Allah tadi? Kan kalau sampai Zakaria alaihissalam mengatakan, ya Allah, anakku ini nanti akan jadi penggantiku. Kira-kira pengganti kejelekan apa pengganti kebaikan, Pak? Kebaikan, tidak mungkin. Makanya
Tidak mungkin yang ingin diwariskan adalah umpamanya sifat buruk, enggak. Maka seakan sang ayah mengatakan, saya ini, di Zakaria seakan mengatakan, saya ini ya Allah orang yang baik, membawa kebaikan, membawa risalah kebaikan, membawa sesuatu yang bisa mengubah masyarakat menjadi lebih baik, maka harus ada pelanjut saya. Nah, tapi kalau kita tidak begitu orangnya, jadi orang tua nggak beranilah ngomong gitu sama Allah, ya kan? Nggak berani. Makanya sebelum bicara anak, bicara diri sendiri, Pak. Ayo kita bicara tentang diri kita sendiri. Memang sudah seperti apa kita? Itu awalnya. Karena anak-anak kita itu hanya cermin kita, Bapak Ibu. Enggak lebih. Ini cermin kita itu. Coba lihatlah anak-anak. Enggak akan lebih. Enggak lebih, enggak kurang, Pak. Maka keteladanan itu dalam pendidikan Islam selalu nomor satu. Dan keteladanan itu, Bapak Ibu, itu seringkali menanamkan sesuatu yang tidak diajarkan. Nah ini makanya Bapak Ibu suka kaget melihat, saya nggak ngajarin anak saya, Pak, kok dia begitu ya? Anda lupa bahwa Anda memang tidak mengajarkan, ternyata Anda pernah mencontohkan suatu hari. Itu keteladanan tuh, Pak. Jadi keteladanan itu sering menanamkan walau tidak diajarkan. Dia makanya hati-hati dengan memberi contoh. Dan ini yang sebenarnya komunitas seperti ini pentingnya, Bapak Ibu. Karena kalau di sekolah diajari ilmu-ilmu baik, di rumah mestinya disinkronkan dengan ilmu-ilmu baik. Jangan ditabrakkan. Begitu ditabrak begitu ya sudah, buyar. Minimal anak-anak bingung, itu minimal. Yang benar yang mana ya? Orang tua saya atau guru saya? Tadi di sekolah Bapak Ibu guru bilang begini, di rumah Bapak Ibu begini. Nah, makanya kemudian begitu wisuda, maka wisuda generasi bingung. Nah gitu, Pak. Karena emang nggak sinkron antara sekolah sama rumah, nggak pernah sinkron. Itu generasi bingung. Jadi tulisan di belakang sini wisuda generasi bingung gitu, Pak. Itu tulisannya. Angkatan kesekian gitu. Bahaya loh, bahaya. Jadi nanti apa yang dibangun sekian lama itu jadi menjadi nyaris tidak ada gunanya. Gitu ya. Jadi mulailah dari keteladanan diri kita. Jadi memang semua dari kita. Kemudian Bapak Ibu, memang inilah rumitnya di kita ini. Jadi orang tua ini nggak ada ilmunya, nggak ada sekolahnya. Ya kita buatlah sekolahnya, ya kan. Tadi Ustaz Taufik Masya Allah sampaikan bagaimana orang tua kita dulu, ya kan, tidak punya ilmu kata beliau tapi barokah. Ada ilmunya, Ustaz. Beliau punya ilmu luar biasa. Allah berikan kepekaan terhadap alam di sekelilingnya. Karena ayat Allah itu, apa yang tertulis itu adalah Quran, dan apa yang terlihat itu adalah semesta ini. Maka orang dulu kalau nasihati pakai ayat semesta. Betul? Memang tidak hafal ayat Qurannya, tapi pakai ayat semesta. Itu ayat Allah, Pak. Begitu apa enggak? Orang tua dulu kok nasihati gimana? Begitu nasihati. Kamu lihat pohon itu, nak. Nah, gitu kan? Saya juga dinasihati oleh orang tua juga pakai ayat semesta gitu loh. Dan saya ingat betul bagaimana dulu, ini yang nggak hilang, karena Masya Allah itu kenapa Bapak Ibu, kenapa orang tua itu harus punya interaksi waktu yang sangat cukup dengan anak-anaknya. Nggak cukup anak ditaruh di sekolah itu. Al-Hikmah ini, sehebat-hebatnya Al-Hikmah ini bukan sekolahan sakti nih, Bu. Kemudian tiba-tiba akhir semester anak soleh gitu, itu mana ceritanya? Nggak bisa, Bu. Amanah terbesar tentang generasi ini ada di pundak orang tuanya. Begitu hadisnya. Nabi mengatakan mamin mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu. Kan gitu. Yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi bapak ibu yang tanggung jawab. Jadi tanggung jawab terbesar anak ada di bapak ibunya, bukan di sekolahan, Pak. Bukan di lingkungan. Di bapak ibunya. Karenanya harus punya waktu yang cukup interaksi dengan generasinya. Apa yang dinasihatkan orang tua itu sering tidak terlupakan. Bapak Ibu lihat kan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu, Pak,
walaupun ini tafsirnya ada banyak tafsir, beberapa tafsir, tapi salah satu tafsirnya berbunyi, ini ayat mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Yusuf waktu digodain wanita cantik itu, wanita cantik, wanita penguasa, suaminya penguasa Mesir. Waktu Yusuf digodain itu, Pak, ayat mengatakan walaqad hammat bihi, wanita itu sudah pengen sama Yusuf. Tapi wahamma biha, ternyata Yusuf juga pengen, Pak. Loh, nggak gampang kan? Nggak mudah. Anak muda, Yusuf lagi muda, lagi kuat-kuatnya, lagi seger-segernya, syahwat lagi tinggi-tingginya. Laula ar-ra'a burhana rabbih, andai Yusuf tidak melihat petunjuk Tuhannya. Karena melihat petunjuk Tuhannya, maka Yusuf berani berkata, qala ma'adzallah, saya berlindung pada Allah. Lari Yusuf. Para ulama tafsir membahas, itu hebat banget ya, ada anak muda syahwatnya naik, sudah pengen, tetapi dia bisa kuat berkata saya berlindung pada Allah, lari dari maksiat. Gini gampang gini, mohon maaf nih, saya ilustrasi nggak enak. Ada anak muda umpamanya mau pakai narkoba, ngumpul pakai narkoba, oke? Kemudian Anda bacakan ayat deh, anak-anak muda, aduh ini nggak boleh, ini haram hukumnya nih, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, gitu ya. Nabi SAW bersabda ini dosa, ini berhenti apa nggak berhenti? Kira-kira berhenti apa nggak berhenti? Kok Yusuf bisa sekuat itu? Bagaimana ceritanya? Ya, ahli tafsir berbeda pendapat juga dalam hal ini. Apa sebenarnya petunjuk Tuhan bagi Yusuf saat itu? Saya pernah sampaikan di video pendek saya, salah satunya ini saya ambil dari diantara tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa Yusuf tiba-tiba melihat wajah ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam melintas. Coba Yusuf alaihissalam sudah berapa lama nggak ketemu ayahnya? Ya kan hilang, bertahun-tahun nggak ketemu ayahnya. Sudah sejak kecil dia hilang, lepas dari ayahnya, terpisah wilayah jauh, Syam dan Mesir, dari Syam Mesir terpisah jauh. Tapi kenangan dengan ayah luar biasa. Sudah pernah dicoba belum Syekh Abdul Qadir di sini untuk melihat bapak sama ibu itu ada nggak di kepala anaknya sebenarnya? Saya pernah nyoba, saya pernah coba. Nanti boleh dicoba di sini. Itu paling jujur Pak anak-anak itu. Saya pernah nyoba di anak-anak. Waktu itu liburan, bikin camp, Islamic camp gitu kira-kira di Bogor. Kumpul anak-anak gitu dari berbagai tempat kumpul, anak usia SD, SMP. Kita bagi kertas Pak, semua sama pulpen. Sudah anak-anak, ya, dengarkan perintahnya, pegang pulpennya, ceritakan tentang ayah kalian apa saja, terutama kenangan yang paling berkesan. Anda tahu Bapak Ibu, rata-rata pulpennya nggak jalan, dipegangin begini, tengok kanan, tengok kiri, lama-lama ada yang angkat tangan. Maksudnya gimana ya Kak? Kamu tulis nak, kau punya ayah kan? Iya. Kan kamu pasti punya kenangan, entah mungkin jalan-jalan kayak apa aja deh, apa aja, main bola kayak apa kayak gitu. Gak jalan pulpennya Pak, karena tidak ada yang berkesan di kepala mereka, rata-rata. Setelah itu kita ganti. Dah, kumpulkan sini. Karena nanti kita bagi ke orang tuanya. Begitu orang tua datang jemput kan, kumpul Bapak Ibu. Ini anak Bapak Ibu, tanggung jawab nih. Ini kenangan Bapak Ibu terhadap para ayah nih. Mana usah tulisannya? Itu kenangannya kosong. Memang gak ada mau diapakan. Jadi tidak ada Pak. Memang tidak hadir orang tuanya. Lihat Yusuf alaihissalam. Karena bapaknya melintas di kepalanya, itu yang berhasil menjadi benteng terkuat dari maksiat. Itu ayah tuh Pak, itu kekuatan ayah, cuma melintas toh di kepalanya, itu bisa membentengi dia dari maksiat, padahal dia sudah pingin. Itu loh Quran mengasih panduan. Begitu Bapak Ibu ya. Ibu-ibu nungguin ini cerita yang ibu-ibu mana saat itu. Ibu nungguin.
Kertas kita bagi lagi. Ayo nak, tulis tentang sekarang sang ibu, tentang bunda, mama kalian, tulis kenangannya apa. Nah itu pulpennya jalan bu, pulpennya jalan. Bahkan ada yang minta kertasnya kurang Ustadz, sini. Sampai minta kertas, ini kertas lagi nak. Iya pak. Timpang pendidikan negeri ini pak, timpang pendidikan negeri ini. Saya lupa isinya apa, tapi paling nggak ada tulisannya ya kan. Mama cerewet gitu ya. Tapi paling tidak ada tulisan itulah ya, tulisannya. Dia punya kenangan dalam hidupnya dengan orang tuanya, kenangan baik itu pak. Ya, itu penting pak. Nah tadi saya cerita tentang Ustaz Taufik tadi kan, tentang bagaimana orang tua dulu yang penuh barokah. Memang beliau tidak hafal ayat, beliau tidak hafal hadis Nabi, tetapi beliau tahu ayat Allah di semesta ini. Itu ayat Allah ini pak, ayat Allah. Mereka ini ayat-ayat Allah, pohon, batu, semua tunduk pada Allah. Semesta ini semua tunduk pada Allah. Dan itu cara Nabi ngajarkan iman ke sahabat juga. Jabir bin Abdullah Al-Bajali, beliau ini ngelihat purnama pak, bulan purnama. Indah bulan purnama malam hari, apalagi zaman dulu nggak banyak lampu kayak hari ini. Begitu melihat purnama, kemudian Nabi memanfaatkan momentum itu untuk menanamkan iman ke mereka. Itu kan ayat Allah di semesta ini, dipakai untuk nasihati. Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum karu'yatikum hadzal badr la tudhamun. Kalian nanti akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian lihat purnama ini, dan kalian tidak perlu lelah berdesakan. Cuma ngelihat purnama, tetapi dipakai untuk menanamkan nilai. Itu orang tua dulu juga begitu pak, ya kan? Sederhana nasihatnya kadang-kadang, tapi masya Allah kenangannya juga indah. Saya punya kenangan tentang salah satu nasihat ayah saya. Dulu saya di Jawa Timur sini juga, usia saya SD SMP, tidak lupa. Dan kenangan itu, ini tadi kenangan tentang ayah itu masya Allah, tentang kenangan ibu itu masya Allah. Kenangan nasihat, dan nasihatnya nasihat alam pak, karena kami di desa jadi masih banyak kebun seperti ini, masih banyak kebun pohon segala macam. Suatu hari beliau ingin menasihati saya tentang iman, tentang tauhid, tapi pakai alam, pakai alam pak. Itu kan tanaman macam-macam di kebun sebelah. Kemudian ada pohon mangga, lagi berbuah pohonnya. Beliau cuma nanya, ini mangga rasanya apa ya? Saya bilang manis pak. Sebelahnya ada cabai pak. Kalau ini cabai ini ya pedes saya. Kok bisa ya? Kan tanahnya sama, akarnya masuk ke dalam tanah sama, nyedot sesuatu yang sama, kenapa hasilnya ini manis, ini pedes? Nggak dikasih penjelasan oleh beliau pak. Terus dilanjutkan, ada kelapa yang jatuh sebelum waktunya sehingga cuma ada airnya kan. Coba kamu ambil itu kelapa itu, coba kamu kocok-kocok itu, ada apa isinya? Ada airnya. Coba kamu cari jahitannya, maksudnya jahitan apa? Siapa yang masukin air? Emang ada air di situ? Ada air masuk ke dalam situ. Kan kamu tahu sebelum ada air ini nggak ada air sama sekali kan, ini yang paling kecil ini nggak ada air, kamu gini-gini nggak ada airnya, tiba-tiba ada air, mestinya ada bekas masukkannya terus dijahit lagi, nggak ada toh. Kamu tahu cabai ini nak, warnanya hijau kan awalnya, dari warna hijau terus berubah jadi merah, siapa yang ngecat kemarin? Kamu lihat ada orang lewat ngecat gitu? Itu nasihat orang tua pak, dan itu kenangan indah sekali saya ingat. Nanam iman itu gitu. Mereka menanam iman dengan ayat semesta. Itu orang tua kita dulu. Karena mereka dulu tulus hatinya,
ikhlas niatnya, yang disampaikan Ustaz Taufik tadi, berkahnya luar biasa. Kalimat-kalimat sederhana itu berkahnya luar biasa. Hari ini kita numpuk teori, hatinya keruh, Pak. Begitu hati keruh, ya sudah, wong dari hulunya keruh sampai hilir ya pasti keruh, keluarnya pasti keruh. Bapak Ibu tahu apa yang membuat keruh hati? Yang membuat keruh hati adalah harta, dunia. Harta halal saja bisa menjadi keruh, apalagi harta yang syubhat dan haram. Harta halal tuh Pak, bisa membuat keruh harta, apalagi yang syubhat dan haram. Maka harus sangat hati-hati Pak. Karena kalau keruh nih Pak, jiwanya keruh, pokoknya guru, saya mohon maaf sekali lagi, guru, orang tua sama saja, nanti akan hanya menularkan hal, mengirimkan yang keruh-keruh tadi itu. Orang tua nyekolahkan kemana sampai kemana-mana sekolahnya, wong tujuannya cuma nyari duit. Kamu sekolah sana tujuannya apa? Tujuannya biar nanti kerja, dapat kerja bagus. Yang sekolah di sini, yang kuliah di sini biasanya bagus-bagus kerjaannya. Itu salah niat. Gara-gara apa? Harta, pengen nyari duit. Akan sangat keruh orang tua menurunkan begitu. Sama juga guru akan keruh Pak, sampai ke anak-anak juga keruh banget. Hasilnya pasti nggak bagus. Gurunya umpamanya cuma yang di sini hatinya cuma urusannya urusan gaji, ya kan? Pokoknya bagaimana caranya apapun yang dilakukan punya uang, sertifikasi, itu diuber-uber. Apalagi yang lain nggak jadi Pak. Generasi ini yakinlah Anda mau sekolahkan berapa lama pun nggak akan jadi. Kenapa? Sumbernya keruh. Jiwa-jiwa keruh hanya melahirkan generasi yang keruh. Nggak mungkin jadi generasi ini, nggak mungkin jadi Pak. Nah ini resepnya orang tua dulu tadi itu. Orang tua dulu Masya Allah, betul Ustaz ya. Dengan dunia apa? Ambisinya kayak gitu kan enggak? Ambisi orang tua dulu dengan dunia. Hari ini ambisi kita terhadap dunia ajaib. Nah keruh itu teman-teman Bapak Ibu menjadi sangat berbahaya buat generasi ini. Nah Nabi bersabda, ini sabda Nabi ini sabdanya ngeri Pak. Ngeri tapi jarang yang ngeri, tapi mengerikan padahal. Kata Nabi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah. Ngeri hadisnya, hadis sahih. Ini hadis ngeri tapi jarang yang ngeri. Siapa yang belajar ilmu harusnya ikhlas karena Allah, tapi ternyata niatnya karena ingin mendapatkan dunia, betul kan? Betul kan? Kerja, uang, posisi, jabatan, ijazah, itu dunia apa akhirat? Dunia semua. Orang yang begitu niatnya lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan pernah mencium aroma surga. Oh, buru-buru masuk surga Pak, nyium aroma surga aja enggak. Aroma surga itu bisa dicium dari jarak sangat jauh, wanginya itu saja tidak tercium. Kok bisa ya kita sekarang biasa banget gitu ya? Biasa aja kali Pak, orang juga gitu niat sekolahin anak mah niatnya. Coba baca kembali hadis ini. Ini sangat jelas loh. Ilmu, temanya tema ilmu, nyekolahin anak itu ilmu, mendidik anak itu ilmu, niatnya dunia. Oke, bersihkan dulu itu Pak. Memang harus bersih-bersih dulu. Kalau nggak bersih ya jelek hasilnya. Jelek, keluarnya ya jelek. Jadi kita bersih-bersih dulu. Oke. Bersihkan lagi yang lain, yaitu masalah harta. Masalah harta Pak Ibu. Insyaallah harta ini yang ngeri juga. Ada hadis Nabi tentang masalah harta ini. Lahmun nabata min suhtin fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih layak baginya. Nah terus gimana kalau anak kita suapi barang haram? Ini uang dibawa dari hasil yang haram, dari hasil yang syubhat, dibawa pulang ke rumah, kemudian dipakai jadi bajunya anak-anak, dikonsumsi, tumbuh badannya,
daging yang tumbuh dari barang yang haram. Makanya jadi generasi neraka. Bapak Ibu tahu neraka? Nggak ada enak-enaknya Pak. Yang panas, yang gelisah, yang sakit, yang mengeluh, itu neraka. Makanya jadi punya anak itu aja isinya. Hati-hati. Salah satu yang harus dibersihkan adalah urusan harta. Jadi Bapak Ibu kalau orang tua mengambil harta yang haram itu tumbalnya anak. Tumbalnya mesti anak. Susah didik anak jadi soleh. Itu harta itu. Anda bisa menikmati, bisa keliling dunia, tapi tumbalnya anak-anak. Bahaya sekali. Lihat Rasul bersabda. Hadis panjang riwayat ini disampaikan melalui jalur sahabat Nu'man bin Bashir. Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yaqa'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat, ada yang enggak jelas. Yang kebanyakan orang tidak tahu hukumnya. Siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya dan dirinya. Ini yang tengah-tengah tadi itu. Tapi siapa yang terjatuh pada yang syubhat, pasti suatu hari akan jatuh pada yang haram. Bapak Ibu tahu syubhat ya? Syubhat itu belum halal, belum haram. Tapi beda satu sudut pandang ya. Kalau setan bisiki ke hati kita, bisikinya, ini kan nggak haram, nggak belum haram kok. Setan juga benar loh, memang belum haram. Syubhat itu belum haram. Tapi orang beriman akan menjawab dari sisi yang berbeda. Orang beriman akan mengatakan, iya, walau ini belum haram, tapi ini belum halal. Nah ini kata Nabi, siapa yang terjatuh pada yang syubhat pasti suatu hari ngambil yang haram. Pasti itu Pak, syubhat haram. Karra'iyar haulal hima, seperti penggembala yang keliling-keliling di hima. Hima itu dulu tempat penggembalaan untuk ternak zakat milik negara. Jadi tidak boleh ternak lain masuk ke tempat gembalaan khusus itu. Kalau ada penggembala datang terus menggembalakan kambingnya, muter-muter nggak masuk dia Pak. Hima itu dilarang masuk. Muter-muter lama-lama masuk. Masih masuk. Dan ketahuilah kata Nabi, setiap raja punya hima dan Allah pun punya hima, dan himanya Allah adalah larangan-larangannya. Dan ketahuilah bahwa di tubuh manusia ini ada segumpal daging yang kalau dia baik-baik seluruh tubuhnya, kalau dia rusak-rusak seluruh tubuhnya, itu adalah kolbu. Nah, lihat Bapak Ibu, bicara tema halal haram syubhat, ujungnya hati, ujungnya kolbu, ya kan? Itu artinya kalau generasi ini mau baik hatinya, maka jangan pernah membawa pulang rezeki yang meragukan, apalagi yang haram. Hanya boleh rezeki yang yakin 100% halal. Udah gak ada tempatnya di rumah kita rezeki yang kayak begitu itu Pak. Kenapa? Karena di hadis ini pengaruhnya ke hati. Hati itu adalah panglima untuk seluruh anggota tubuh kita. Jadi kalau tangan, kaki, kepala, mulut, bibir, apa semua itu sebenarnya hanya terjemahan hati. Hati memang tidak terlihat Pak, tetapi Allah memberikan tombol-tombol yang terlihat di anggota tubuh ini. Memang hati nggak bisa dilihat, tapi bisa dinilai. Karena ada tombol-tombolnya di sini. Ada mulut, okay? Ada bibir,
ngomongmu kayak apa coba, ngomong, kita ngobrol yuk, ngobrol. Ah, ini imannya masalah. Dari mana taunya Pak, iman kan dalam hati? Ya, Nabi ngasih tolak ukur. Ada tolak ukur lisan, hubungannya dengan iman. Gitu ya, umpamanya Nabi mengatakan laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Orang beriman itu tidak mungkin lisannya suka nusuk, suka nuduh, suka melaknat, suka berkata kotor, dan suka berkata kasar. Itu tidak mungkin lisannya orang beriman. Makanya ini tombol mulut ini untuk hati. Iman kan di sini tempatnya. Sehingga gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu sekolahkan anak di mana saja, silahkan lihat lisannya. Di antara tolak ukurnya. Lihat lisan contohnya. Lisannya masih begini, oh berarti belum. Berarti belum nih. Nah, salah satu yang menjadi sumber masalah adalah rezeki yang haram dan syubhat, yang membuat hati generasi kita keruh. Begitu keruh, keluarnya ya keruh, kotor keluarnya. Rasul bersabda, Allah berfirman dalam Al-Quran di Al-Baqarah 168 169, ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wahai manusia, makanlah apa saja yang di muka bumi ini, tapi syaratnya dua, halal thayyib, halalan thayyiban. Halal lagi baik. Silahkan nikmati bumi ini, yang penting halal dan thayyib. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan musuh nyata bagi kalian. Sesungguhnya setan memerintahkan kalian untuk berbuat keji, berbuat jahat dan berbuat keji, dan menyuruh kalian untuk berkata tentang Allah yang kalian tidak tahu ilmunya. Ya Bapak Ibu, setelah bicara makanan, kan makan nih, makanlah yang halal dan thayyib. Setelah bicara makanan, Allah berfirman tentang setan, iblis. Berarti erat sekali ada hubungannya iblis itu dibalik konsumsi kita. Kalau muslimin dimintanya kan halal thayyib, ini enggak, bukan halal thayyib, yang haram dan yang tidak thayyib, yang rusak, yang racun, yang apa semua dimakan. Itu dibaliknya ada setan, Bu. Oh iya, penggeraknya itu setan, Bu. Masalahnya kalau sudah begitu, kalau sudah tidak halal, tidak thayyib, efek berikutnya adalah setan itu akan memerintahkan kalian untuk berbuat jahat dan keji. Coba bayangkan, awalnya makanan yang tidak halal dan tidak thayyib, ujungnya perbuatan keji dan mungkar. Ya? Jadi mohon hati-hati betul. Masa rezeki Pak, sudahlah. Mau sampai kapan sih dinikmati rezeki yang haram, yang syubhat itu? Mau sampai kapan? Hilangkan itu. Maka bersyukurlah kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberikan Allah rezeki yang halal. Kalau dicukupkan dengan rezeki yang halal itu, Masya Allah, itu anugerah mahal dalam hidup. Nikmat, tenang hidup ini. Coba buka lagi dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang penjelasannya Nabi Khidir, sang guru pada muridnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir jelaskan pada Nabi Musa. Ayat 82 itu yang bicara tentang masalah rumah yang mau roboh yang dibangun oleh Khidir. Nabi Khidir menjelaskan, kata Nabi Khidir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa istakhrija kanzahuma. Rumah ini, kata Nabi Khidir, ini rumah yang saya bangun ini, yang mau roboh kemudian saya bangun, ini rumah milik dua anak yatim di kota ini. Di dalam rumah ini ada harta karun. Nabi Khidir tahu wong Nabi. Di dalamnya ada harta karun. Para ahli tafsir berbeda pendapat apa harta karun itu. Tapi intinya ada harta karun terpendam di rumah ini. Ternyata itu milik dua anak yatim. Allah jaga tuh anak yatim, hartanya Allah jaga. Itu rumah anak yatim gak diurusi sama orang kampung situ.
Nabi Khidir lewat cuma minta air aja nggak dikasih sama orang kampung itu, buru-buru ngurusi rumah anak yatim, nggak diurus atau anak yatim. Tapi yakin enggak kalau orang kampung tahu di dalamnya ada harta karun, kira-kira diurusi apa nggak diurusi? Diurusi, diambil hartanya. Tapi Allah jaga harta karun di tengah masyarakat yang seperti itu. Mengapa Allah jaga? Jawabannya wakana abuhuma soleha, bapaknya dulu orang soleh. Gitu Pak, nggak apa-apa Pak. Kalau Anda sudah soleh Pak, mau meninggal kapanpun nggak usah takut Pak. Silahkan mati, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Asal sudah soleh. Generasi ini tidak usah diasuransikan, sudah ada yang mengasuransi. Asuransinya apa? Kesolehan Anda. Asuransi terbaik. Gitu, betul tak? Perlu iman apa nggak perlu iman? Perlu iman Pak. Nggak, kita masih susah percaya. Wah Pak, tapi zamannya beda. Apa yang beda? Ini Quran, kitab suci panduan kita. Yuk saya kasih tahu yang lain lagi Pak, supaya kita yakin bahwa ini asuransi terbaik. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ini pemimpin besar Pak dalam sejarah Islam, dinasti Bani Umayyah. Mimpin tidak lama terus beliau meninggal tahun 99, memimpin 101, tahun 101 beliau wafat. Khalifah adilnya luar biasa, negeri makmurnya luar biasa. Umar bin Abdul Aziz di masanya susah nyari orang yang mau nerima harta zakat. Udah diputerin tuh duit sampai Afrika Pak. Kan itu kekhilafahan itu pusatnya di Damaskus, Suriah. Itu duit udah diputerin sampai Afrika, nggak ada yang mau nerima Pak. Nggak ada mustahik zakat. Semua orang berzakat, muzaki semuanya. Kalau di Surabaya begitu juga. Ini zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar bin Abdul Aziz sendiri adalah merupakan produk dari harta halal. Dimulai kisahnya dari sejak awal. Saya kasih dua kisah. Yang pertama kisah yang sangat terkenal, yang Khalifah Umar radhiyallahu anhu jalan keliling malam-malam. Itu kebiasaan beliau sebagai pemimpin, itu beliau belusuan malam-malam, nggak ada temannya. Terkadang ditemani hanya oleh satu stafnya namanya Aslam. Keliling sampai dia kedengaran dialog seorang putri dengan ibunya tentang susu itu. Tahu kisahnya ya? Sang ibu bilang, udah nak campur aja susunya, besok kita jual biar banyak, campur pakai air. Anaknya bilang, mah kemarin Umar sang khalifah sudah mengumumkan susu tidak boleh dicampur air. Umar pengen yang dijual itu susu murni, ya nggak boleh. Ibunya bilang, alah Umar nggak ngelihat. Anaknya jawab, kalau Umar tidak melihat, Tuhannya Umar ngelihat. Umar tandai itu rumahnya Pak. Aslam tandai rumahnya, pulang. Begitu pulang Umar langsung kumpulkan anak laki-lakinya. Siapa yang mau nikah? Nah, gitu Pak. Jadi kalau ngelihat calon mantu hebat, jangan lama-lama. Kumpulin anaknya. Umar bilang, andai bapakmu masih pengen nikah, bapakmu yang akan nikahi, nggak perlu kalian. Itu kalimat Umar Ustaz. Barakallahu fikum. Kalau bapakmu masih pengen, bapakmu yang nikah, nggak usah kalian. Jadi kalau ada orang hebat-hebat segera aja. Ternyata ada satu anaknya Umar yang angkat tangan, namanya Asim. Asim putra Umar. Kata Asim, saya belum nikah, saya nikah. Baik, saya nikahkan besok. Nikah Pak. Jadi bayangkan anak presiden nikah sama putri penjual susu di pasar biasa. Kenapa? Ini bukan masalah apa Pak, ini masalah kualitas generasi. Ini orang-orang kayak begini nih, iman kokoh begini, lahir generasi pasti top. Asim nikah sama putri penjual susu, lahir anak-anaknya, diantara anaknya namanya Ummu Asim. Ummu Asim. Ini lahir anaknya, Ummu Asim namanya. Ummu Asim begitu dia tumbuh menjadi gadis, diminati oleh seorang petinggi istana, namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan waktu tertarik dengan Ummu Asim ini,
Dia bilang ke keluarganya, kumpulkan harta saya yang halal. Jadi ngomong harta halal, sejumlah 400 dinar. Saya mau menikah dengan seorang gadis yang hadir dari keluarga yang soleh. Nikahlah Abdul Aziz bin Marwan dengan Ummu Asim. Lahirlah anak bernama Umar bin Abdul Aziz, pemimpin hebat itu. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu produk harta halal, Pak. Tadi itu dari mulai hati-hati, nggak mau nyampur ya susu sama air tadi. Kemudian Abdul Aziz sang bapak, kumpulkan yang halal dari harta saya mau nikahi wanita yang datang dari keluarga yang soleh ini. Terus sejak awal nikah tuh dipingin bersih rumah tangganya, bersih nggak ada kesempatan uang haram masuk sini, syubhat nggak ada tempatnya gitu ya. Nah, singkat kata terakhir, Umar bin Abdul Aziz meninggal. Ini panjang cerita dari Umar tadi kan, Umar, Asim, Ummu Asim, Abdul Aziz bin Marwan, Abdul Aziz. Nah, sekarang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, Allah berikan anak banyak, anak itu 17. Waktu beliau meninggal anak tinggal 11. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala begitu rasanya sudah dekat ajalnya, dikumpulkan anak-anaknya, sini kumpul semua anak. Kemudian melihat anak-anaknya datang dengan tampilan sangat sederhana, padahal beliau khalifah, memakmurkan masyarakatnya, tapi sederhana banget khalifahnya. Dan nampaknya menjadi kaidah mungkin ya, kalau pemimpin sibuk memperkaya diri, pasti rakyatnya compang-camping. Lihat Umar bin Abdul Aziz, masyarakatnya kaya, malah pemimpinnya sangat sederhana. Umar bin Abdul Aziz melihat anak-anaknya sangat sederhana penampilannya, bahkan cenderung kurang, nangis Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia berkata, anak-anakku, demi Allah, kalau ada hal-hal yang menjadi hak kalian, pasti ayah berikan pada kalian. Tapi kalau bukan hak kalian, tidak mungkin ayah berikan pada kalian. Jadi itu kenapa kalian jatahnya cuma segini, maksudnya kenapa jatahnya cuma segini, ya cuma segini hak kalian, yang lain bukan hak kalian. Kalau ayah ambil pun ayah dosa, bukan hak kalian. Kemudian dia berkata, nah, kalau ayah meninggal maka kalian hanya satu di antara dua pilihan. Kalian anak yang rusak, dan ayah mustahil memberikan harta ayah pada anak yang rusak karena akan membantu kerusakannya. Atau kalian anak yang soleh. Kalau kalian anak yang soleh, maka Allah berfirman, nah gitu kan, kalau kalian anak yang soleh, ayah meninggal nih, kalian anak yang soleh, Allah berfirman, inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya Allah lah penolongku yang menurunkan Alkitab, dan dialah Allah yang akan mengurusi orang-orang soleh. Nah, jadi kalau kalian generasi soleh, yang ngurusi langsung Allah, nak, gak usah khawatir. Bapak meninggal, harta tidak ada yang ditinggalkan, tetapi asal kalian soleh. Nah, berarti sekarang dua, Pak. Kalau Al-Kahfi 82 yang soleh bapaknya, kalau yang kisah Umar bin Abdul Aziz ini yang soleh anaknya. Bapaknya juga soleh, tapi ini kisah tentang kesolehan anaknya. Karena nanti Umar bin Abdul Aziz meninggalkan harta cuma sedikit. Yang laki-laki dapat warisan cuma setengah dinar, yang perempuan 1/4 dinar. Setengah dinar itu cuma 1 juta rupiah. Mosok khalifah warisannya cuma segitu, laki-laki cuma dapat 1 juta rupiah satu anak, yang laki-laki. Perempuan 500.000 rupiah. Tapi harta halal itulah yang membuat anak-anak Umar bin Abdul Aziz kelak menjadi orang-orang yang sangat berkecukupan. Bahkan salah satu anak Umar bin Abdul Aziz itu sekali infaknya pernah infak 950 kuda perang, dikasih modal harta halal. Gitu Pak ya? Cukup Bapak Ibu ya, saya kira sudah cukup waktunya, mudah-mudahan memberi masukan buat kita. Begitulah didik generasi ini, memang harus dimulai dari kita dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Taufik, saya berkatir. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah, syukran. Saya terkesima, dan dari sini saya amati
Yang sibuk menulis ini ibu-ibu. Bapak-bapak kelihatannya tidak tahu, barangkali dengan handphonenya barangkali. Tapi beliau ini pembicara yang tidak terlalu banyak lelucon-lelucon, nggak perlu, juga tidak kalimatnya bersahaja saja, tapi memukau. Jadi ini penting sekali. Saya menilai karena saya sering mengamati orang berbicara dan juga sering berbicara. Nah sekarang kalau kesempatan seperti ini dan kuliah yang luar biasa hebatnya seperti ini tidak diperhatikan dengan baik, kemudian tidak ada yang bertanya yang baik pertanyaannya, ini rugi, ya. Rugi sekali. Hanya memang agaknya tadi ketika dibandingkan ibu dan bapak, beliau memang lebih memenangkan ibu, ya. Jadi anak-anak itu tidak banyak yang berkesan kepada bapaknya. Makanya ibu-ibu cobalah membuat kesan kepada anak-anak, bapak-bapak juga membuat kesan kepada anak-anak. Doa yang anak-anak semuanya itu sudah hafal itu kan ada karya bapak dan ibu di situ terlibat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan minta ampun, minta rahmat, rahmatilah ibu saya seperti dulu ibu bapak saya merahmati saya. Jadi sepertinya kalau nggak merahmati ya jangan dikasih gitu barangkali. Itu kan ada timbal balik gitu. Ada timbal balik. Kuliahnya tadi ini itu investasi orang tua itu luar biasa itu. Maka membuat kesan-kesan. Nah, sebelum saya buka pertanyaan ya, saya beberapa waktu yang lalu itu diundang di rumah sakit Karangjangan. Dokter-dokter spesialis kulit itu masuk ke dalam. Waktu saya diantarkan sama seorang dokter karena tempatnya jauh sampai di pojok begitu. Kalau saya sendiri nggak ketemu itu tempatnya itu. Setelah sampai sepanjang jalan itu, ibu-ibu, sepanjang jalan itu saya mohon maaf ya, seperti yang beliau tadi itu membuat saya terharu. Saya ingat abah saya dulu ya. Kenapa? Sederhana saja. Saya kalau dituntun waktu masih kecil dulu masuk ke rumah sakit, sebelum masuk sudah diperintahkan untuk berdoa. Kamu ini kan sehat, ini kita menghadapi orang sakit. Lalu doanya kamu ucapkan, dituntun oleh almarhum abah saya itu, alhamdulillahi ala sihha wal afiyah. Ini sampai sekarang saya tidak lupa, dalam istilah pendidikan namanya ini fossilized impression, kesan yang mengfosil. Berapa tahun itu? Mungkin 60 tahun yang lalu itu, fossilized impression. Ibu bapak ini bisa menanam itu, dan kalau dibawa oleh anak-anak itu, ya Allah, sampai saya ajarkan pada dokter-dokter. Niatnya saya apa? Supaya almarhum juga dapat pahala. Ini loh pelajaran bapak saya ini. Gitu Pak. Saya sampai ke dokter-dokter ini. Dokter-dokter kan tiap hari melihat pasien. Kalau tiap hari bersyukur tuh berapa itu pahalanya? Baik, ibu-ibu. Silakan sekarang bertanya. Saya sebut ini sebelah kanan wanita, ini sebelah kanan laki-laki. Sama kanannya. Kanan dari saya, kanan dari sana. Daripada menyebut kiri kan, tidak enak kiri itu. Kanan wanita dulu, ada yang bertanya berapa? Banyak. 1, 2, 3. Kanan laki-laki? 1, 2, 3, 6. Mohon kalau bertanya straight to the point, waktunya tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan efisien dan barokah. Silakan ibu yang di depan dulu. Ya, silakan ibu. Kalau tertulis dibawa kemari aja, tertulis. Ya, silakan. Silakan mau menyampaikan, silakan ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Saya Ibu Ami, wali murid dari Ananda kelas 11 IPA 1. Saya Ibu Ami ya? Ibu Ami. Iya, silakan Ibu Ami. Saya kepingin anak saya jadi orang yang seperti di slogan Al-Hikmah,
berbudi dan berprestasi. Makanya anak saya masukkan dari SD di Al-Hikmah, SMP dan SMA juga masih di Al-Hikmah. Alhamdulillah ini anak saya yang saya harus banyak berdoa. Ini anak saya yang nomor 4 dan nomor 5. Ini yang di Al-Hikmah sekarang yang nomor 5, Ustadz. Awalnya SD, SMP saya rasa nggak ada masalah. Tapi sekarang di SMA saya kayaknya harus banyak berdoa dan saya bingung harus cari solusi. Alhamdulillah ada kesempatan di sini. Saya mohon solusi dari Ustadz Budi, karena anak saya mulai SMP ke SMA itu pada saat mulai UNAS itu sudah kelihatan punya masalah. Artinya pada saat dulu di SMP mau UNAS ada mabit di sekolah, anak saya tidak ikut mabit tapi main di rumah temannya, sehingga di rumah temannya itu kumpul ada lebih dari 5 orang bermain game. Saya pikir itu sudah selesai masalahnya. Sekarang SMA kelas 2 kelas 11 ya, ini kalau di rumah kalau saya bilang dengan baik, saya pas ada komunikasi, ada waktu yang saya ajak baik, dia bisa baik dan saya ajak. To the point aja Bu, to the point. Ya. Jadi masalahnya apa? Ya masalahnya itu gimana anak saya solusi kalau masalah haram halal itu ya insya Allah mudah-mudahan ya barangkali ada yang saya tidak tahu kemakan yang haram, tapi ilmunya seperti itu ya. Ya artinya saya secara ikhtiar saya bagaimana saya untuk mensolusikan anak saya yang sampai dengan ke ustadznya sendiri aja belum berbudi gitu loh Ustadz. Ya, sekarang di kelas 11. Cukup dulu. Ya. Makasih. Gimana supaya semakin berbudi kira-kira begitu ya? Seperti Pak Budi Azhari insyaallah. Amin. Silakan yang berikutnya, mohon tidak terlalu panjang jadi poin-poinnya saja Bu. Yang kedua, Ibu yang bertanya itu yang di belakang. Silakan. Singkat saja Bu ya, yang penting masalahnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Eli, ibu dari insya Allah 3 putra saya di sini di TK SD 2. Yang kami tanyakan begini Ustadz, kalau misalkan kita mempersiapkan biaya pendidikan anak-anak dengan mengikutkan asuransi pendidikan itu bagaimana hukumnya? Karena kan setahu saya kalau asuransi pendidikan memang adalah yang nilainya bertambah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi syariah Bu? Bukan. Bukan. Iya, baik ya. Silakan yang ketiga. Siapa tadi? Yang ketiga Ibu? Ya, tafadhol. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Vini dari anak saya di kelas 11 dan kelas 10 dan kelas 12. Ustadz Nyun Sewu, saya mau tanya bagaimana orang tua menghadapi perkembangan kemajuan teknologi saat ini. Karena kalau saya lihat anak-anak di depan laptop selalu berjam-jam, kalau saya tanya memang mengerjakan tugas. Nyun Sewu, kan orang tua kita nggak tahu apa yang dikerjakan anak-anak karena kita nggak bisa 24 jam terus di sebelah anak untuk mengetahui apa benar yang dikerjakan sesuai dengan tugas-tugas dari sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Budi, saya kira 3 pertanyaan dari ibu-ibu dijawab dulu, kemudian baru nanti pertanyaan disambung bapak-bapak Pak Azhari. Ditambah dengan yang tertulis itu. Mungkin yang langsung dulu Pak, disingkat. Baik, Bapak Ibu saya jawab singkat-singkat ya, karena ini banyak pertanyaannya. Yang pertama tadi anak Ibu yang sudah kelas 11 tadi ya. Sudah kelas 11 berarti mestinya sudah balik. Nah inilah Bapak Ibu yang punya anak balik atau menjelang balik, saya minta betul tolong diilmui bagaimana Islam memandang anak-anak balik, cara interaksi dengan mereka, cara komunikasi mereka, itu semua ada ilmunya di Islam. Mohon Pak, mohon betul saya.
Karena banyak yang nggak ngerti, bahkan banyak yang kebalik. Saya kasih contoh kebalik nih. Waktu kecil, dari sejak kecil TK, PAUD atau sebelum PAUD bahkan, anak-anak disekolahkan ke orang lain, dididik oleh orang lain, padahal itu usia orang tua. Harusnya orang tua yang memberi sentuhan. Tapi begitu anaknya sudah usia balik, yang harusnya memang sudah jadi makhluk sosial, orang balik itu makhluk sosial, itu malah karena orang tuanya khawatir, malah ditarik di rumah. Kamu gak usah main, di rumah saja, di luar sana bahaya, semua dipenuhi di rumah. Salah. Jadi kebalik cara berpikir kita. Waktu kecil kemarin malah diserahin ke orang, harusnya orang tua yang didik. Waktu besar harusnya dilepas ke masyarakat, malah ditarik ke rumah. Jadi mohon dipelajari betul ilmunya. Baik. Kemudian pembahasan tentang anak tadi itu, Ibu sudah menyampaikan tentang game. Itu masalahnya. Termasuk yang laptop tadi itu juga. Kalau tugas sekolah oke. Makanya orang tua itu tidak boleh diam. Nggak boleh orang tua itu kemudian diem, oh nggak tahu Pak saya, ya kan anak nggak bisa saya awasi. Bisa, apa yang nggak bisa diawasi? Apa yang nggak bisa diawasi? Bisa, Pak, bisa. Orang tua mencari informasi bisa, bisa. Bukan memata-matai, tidak boleh tajassus, memata-matai tidak boleh. Tapi dia mencari informasi demi kebaikan anaknya. Game ini bahayanya luar biasa, Bapak Ibu. Memang tidak mudah mencegahnya, tapi kalau Anda tidak mencegah malah memfasilitasi, ya pasti bahaya. Wong dicegah saja masih main di luar, apalagi sekarang Anda yang fasilitasi lengkap di rumah. HP ada gamenya, tab ada game, komputer ada game, laptop ada game, plus PlayStation. Bubar generasi ini, Bu. Betulan, Pak. Itu merusak luar biasa. Apalagi kalau mereka sudah senang dengan game online, itu nggak ada matinya itu, Pak. Game online itu musuhnya selalu ada di dunia maya dan terus hidup bergerak. Makanya ini masalahnya. Dia pasti akan menyita banyak hal, termasuk fokusnya, konsentrasinya, semangatnya pasti akan tersita. Dia pasti akan tersita untuk itu. Dan tema tentang akhlak, tentang tadi yang disampaikan, itu memang semestinya menjadi tema dasar di usia kecil. Akhlak terhadap ilmu dan ahli ilmu itu kan mestinya sangat dasar di awal, karena sepanjang dia sekolah akan ketemu ilmu dan ahli ilmu. Jadi mestinya ditanam dulu, disiapkan dulu tentang akhlak, tentang adab terhadap ilmu dan ahli ilmu. Dan itu para ulama nulis kitab banyak sekali tentang adab terhadap ahli ilmu. Dan itu sangat menentukan. Nah, karena ini anak balik, maka faktornya adalah pertemanan. Pertemanan, Bu, faktornya. Pertemanan. Di teman itulah dia bisa ngobrol apa saja, kemudian dia bisa main game apa saja, dan seterusnya. Dan itu pasti akan menyita banyak hal dalam hidupnya, termasuk pendidikannya mungkin mulai bermasalah. Karenanya ini masalah pertemanan. Terus bagaimana caranya? Karena teman ini Bapak Ibu, Masya Allah, sangat mempengaruhi di anak-anak balik. Kalau anak belum balik nggak seberapa, tapi kalau anak sudah menjelang balik dan sudah balik, itu orang tua bisa dikalahkan oleh temannya. Karena makhluk sosial, maka semestinya dilepas memang, tapi kepada teman-teman yang baik, yang oleh Nabi disebut bahwa ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung dengan siapa akrabnya, teman akrabnya. Maka kata Nabi, lihatlah bagaimana agama teman akrabnya. Jadi dengan siapa dia akrab, dengan teman akrab, dengan agama akrabnya, begitulah anak kita. Maka orang tuanya ini memang harus mencari informasi, data tentang teman, harus tahu.
Saya nggak tahu anak saya berteman sama siapa. Kok bisa jadi orang tua kok nggak tahu? Anda harus cari tahu tentang siapa teman anak saya sebenarnya, terutama yang akrab. Siapa teman akrab anak saya? Karena anak kita pasti sama dengan teman akrab, sejenis pasti. Jadi gampang menilainya. Itu Nabi katakan tadi, teman akrab itu menentukan siapa kita. Nah, untuk itu maka perlu orang tua mencari informasinya. Kalau kemudian benar pertemanannya bermasalah, maka bertahap harus mencarikan pengganti komunitas, pengganti pertemanan. Memang tidak mudah, saya tahu tidak mudah, tapi harus ditahapi, harus pelan-pelan dikenalkan dan seterusnya. Sebenarnya Bapak Ibu, kuncinya gampang ini. Asal Bapak Ibunya mengagumkan, kalimat Bapak Ibunya itu sakti banget, Bu. Anak bisa jadi terperosok, tapi Bapak Ibunya mengeluarkan kalimat, saktinya luar biasa. Asal satu, Bapak Ibunya mengagumkan. Dah selesai itu urusannya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibunya tidak hadir, tidak mengagumkan, sulit. Makanya bangun yuk, belum terlambat. Banyak orang-orang dahulu yang lebih terlambat dari itu tapi jadi orang besar dalam sejarah Islam. Ya, mumpung belum terlambat. Kemudian asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan tadi malah ditanya Ustaz Taufik, bukan syariah juga Ustaz? Enggak syariah. Ulama kenapa membuatkan asuransi syariah? Karena yang ada selain syariah tidak syariah. Itu kenapa dibuatkan yang syariah. Jadi yang tidak syariah bagaimana Ustaz? Kalau gitu ya masalah, berarti hartanya pasti masalah. Anda ambil aja harta Anda, kan kita naruh uang kan, preminya itu berapa, ambil aja preminya, udah lupakan yang lainnya. Karena harta yang tidak halal nanti hasilnya nggak baik pendidikan. Ya, saya pernah punya cerita tentang asuransi pendidikan ini, sedikit ceritanya. Saya ditawari banyak dari dulu asuransi pendidikan, bahkan saya sejak saya masih baru nikah, seingat saya ditawari teman-teman tentang asuransi. Karena saking banyaknya saya udah nggak enak nolak terus, saya bilang gini deh, yang bisa jawab pertanyaan saya ikut asuransi. Alhamdulillah nggak ada yang bisa jawab pertanyaan saya. Jadi teman-teman asuransi ini bagian marketingnya semua pusing dengan pertanyaan saya. Tapi ada satu teman saya yang bisa jawab. Kan saya bertanya sistem asuransinya antum kayak apa gitu, sampai saya yakin bahwa ini syariah. Namanya semua syariah, nggak ada yang nggak syariah yang nawari saya semua yang syariah. Nah, karena dia bisa jawab, saya bilang saya harus fair dengan janji saya, maka saya ikut asuransi syariah untuk pendidikan. Saya ikut, begitu berjalan setahun saya tutup. Sudah ya, saya sudah penuhi janji ya. Saya sudah penuhi janji, saya tutup, saya ambil hanya preminya, dah selesai. Saya tidak perlu asuransi. Mohon maaf, Pak. Tadi saya cerita asuransi tadi. Itu asuransi terbaik yang ada. Saya tidak perlu asuransi. Menjalankannya perlu iman, Bapak Ibu. Memang asal Bapak Ibunya orang soleh, anaknya anak soleh, itu asuransi terbaik. Ya, mau nabung silahkan nabung, nggak ada masalah. Ya kan, nabung itu bagian dari syariat juga. Tapi kalau asuransi, saya orang yang tidak punya asuransi, nggak ada. Hidup saya tidak saya asuransikan pada manusia. Hidup saya tidak pernah saya asuransikan pada harta. Hidup saya asuransikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi hidup nyaman banget, Pak. Tenang banget, tidak ada takut sama sekali, tidak sekedar enggak ada. Orang beriman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Takut tidak, sedih tidak. Gitu ya. Baik, anak dan teknologi hari ini dengan tugas sekolah tadi segala macam. Memang harus diseimbangkan, Bapak Ibu. Teknologi ini sesuatu yang sebenarnya manfaat. Kalau dia dimanfaatkan untuk kebaikan, tadi seperti Ananda kita tadi, pemuda yang punya membangun aplikasi untuk marketplace segala macam, luar biasa manfaat. Tetapi masalahnya alat ini, Bapak Ibu, ini kan alat, teknologi ini kan alat. Ini alat, dalam Islam alat itu tidak ada hukumnya. Hukumnya alat itu tergantung pemakaian dan tujuan. Kalau HP ini alat, saya pakai untuk kebaikan, dapat pahala saya dengan HP ini. Ini HP ini penting untuk saya. Tapi kalau untuk maksiat, HP ini malah dosa. Jadi dia tidak berdiri sendiri hukumnya. Pisau sama, pisau kalau buat masang ibu-ibu dapat pahala, ya kan? Buat mujahid berjihad
tapi buat penjahat berdosa. Nah, yang jadi masalah kalau pisau diberikan pada anak kecil, orang tua normal yang mana yang memberikan pisau pada anak kecil? Ini nak pisau nak buat kamu main, begitu? Sama, ini HP nak, ini alat, pisau juga alat, TV juga alat, internet alat, semua alat. Alat ini kalau tidak bisa menggunakannya bisa nusuk diri sendiri, ya. Maka lakukan berbagai tips usaha, silakan. Umpamanya saya kalau saya sampaikan ke teman-teman saya di rumah, kemudian teman-teman saya sampaikan, tidak pernah ada game di semua gadget kami. Di sini nggak ada game, di sini nggak ada game, komputer rumah nggak ada game, laptop nggak ada game, sama sekali nggak ada game. Istri saya juga sama, anda nggak ada game, begitu. Itu kan bagian dari usaha. Bisa toh hidup tanpa game? Bisa, gak ada masalah. Oh, dulu juga kita. Daripada game di sini mendingan kita ajak game di luar beneran, Pak. Ya kan? Lari, ayo kita lari, main bola, ayo main bola. Itu maka teknologi ini hanya boleh diserahkan pada mereka yang sudah mengerti apa gunanya dan sudah punya iman, karena iman itulah yang akan mengendalikan ilmu mengerti tadi itu. Kalau ngerti saja nggak cukup, banyak yang ngerti tapi melanggar. Nah, perlu iman yang jadi pegangannya. Dan makanya itu akan memudahkan, tapi juga tadi jangan memberikan sesuatu kepada, makanya Quran mengatakan di surah An-Nisa ayat yang ke-5, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu berikan hartamu pada yang belum lengkap akalnya, belum sempurna akal. Itu ayat bicara, Pak. Jadi Allah sudah sampaikan itu. Terus kapan diberikannya? Ayat 6-nya, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ujilah mereka. Bapak Ibu pernah ujian anak tentang harta? Nah ini, terus bagaimana ujian itu untuk menilai dia lulus apa enggak terhadap HP ini? Kalau lulus silahkan ambil nak, kalau enggak jangan dulu. Saya ingat kemarin Pak, liburan itu saya sama istri berdua meninggalkan anak-anak karena kami berdua umroh. Anak-anak ditinggalkan di rumah, ada kakak saya lagi liburan ke rumah segala macam, ada orang tua saya juga segala macam. Jadi saya tinggalkan anak-anak, saya kasih dia HP. Anak saya nggak pernah yang pegang HP satu pun, dari yang paling besar, bahkan yang paling besar umurnya 13 tahun 14 tahun sekarang saya berikan HP ini untuk komunikasi, karena saya pengen tahu lacak, apalagi dia mau pergi keluar kota dengan teman-temannya. Sudah kesempatan sekian hari selama liburan dia pegang HP. Kemudian saya ajak duduk, yuk kita evaluasi, yuk nak, sudah pantas belum kau pegang HP? Ayo kita bicara dengan jujur, ngobrol kita. Kesimpulan saya, belum pantas, tarik HP-nya. Itu ujian namanya. Begitu jadi orang tua itu begitu, Pak. Bukan HP buat nelpon nanti ya, nggak begitu. Ini handphone, ini nggak begitu, teman-teman. Saya bilang tarik, kau belum waktunya nak. Suatu hari kalau waktunya pasti diberikan, pasti. Cari manfaat, tapi berarti kau belum waktunya megang ini. Itu ayat masalahnya. Ujilah mereka, ya, sampai ketika mereka usia balik dan usia rusda. Nah, ini ilmu sendiri, perlu dipelajari lagi ayat itu. Begitu Ibu ya. Baik, cukup Ustaz? Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Bisa ya, 10 menit lagi ya. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, masih bertahan? Belum mau pulang? Belum. Waktunya sudah habis. Tapi kalau saya tidak memberi kesempatan kepada bapak-bapak, saya tidak memenuhi janji. Jadi saya minta izin pada Pak Kadir tadi ditambah 10 menit. Setuju? Bapak-bapak silakan, kalau mau bertanya. Tadi ada 3 orang. Tolong pertanyaannya yang singkat tapi yang berkualitas, insya Allah. Silakan Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri tidak apa-apa Pak, berdiri. Ustadz, yang ingin Anda tanyakan adalah
adakah lembaga yang bisa kita gunakan untuk berkonsultasi tentang harta kita, apakah sudah halal, haram, atau ada yang syubhat? Dan apabila ada, misalkan apabila ternyata kita sekeluarga telah mengkonsumsi harta yang ternyata ada yang syubhat atau haram, bagaimana cara kita untuk bertobat atau berlepas dari hal tersebut? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini pertanyaan ya. Terima kasih Bapak penanya tadi. Terima Alhamdulillah. kasih Ustaz. Silakan yang kedua. Ya, kedua. Ini ternyata pertanyaannya hampir sama dan mungkin juga sama. Saya masih bertanya masalah harta yang syubhat. Bagaimana kita bisa lebih mutawarik atau lebih berhati-hati terhadap ketika menerima rezeki yang mungkin ada sebagian masih syubhat. Itu aja. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana langkah kita agar bisa lebih mutawarik, itu aja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Ke depan, belakang. Tadi angkat tangan. Ya silakan depan. Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum, nama saya Venta, wali murid kelas IPS 3, kelas 11. Begini Ustadz, kita semua kan meyakini ayat dan hadis dari Quran. Karena ini dibuat pada zaman dahulu Ustadz, apakah nantinya dalam tahun-tahun mendatang ayat-ayat yang ada di dalam Quran dan hadis itu akan terus berlaku? Sambil contoh misalnya, mungkin dulu jumlah penduduk itu sedikit ya Ustadz. Seperti kita tahu bahwa di dalam budaya kita maupun di kebanyakan negara muslim itu jumlah penduduk atau satu keluarga biasanya punya anak banyak sekali. Nah, dengan adanya analisa-analisa bahwa penduduk dunia ini kalau dibandingkan dengan ketersediaan pangan itu jomplang, dalam arti pertumbuhan manusia cepat sekali, sampai tahun 2050 mungkin sudah lebih dari 10 miliar, sedangkan pertumbuhan pertanian untuk memasok makanan itu mungkin berbanding terbalik, karena semakin banyak orang menghindari dunia pertanian karena terlalu beresiko. Pertanyaan saya, apakah nantinya akan ada semacam revisi atau apa ya, semacam kayak misalnya MUI memberi tahukan bahwa umat muslim kalau punya anak jangan banyak-banyaknya karena sudah ada tempat makanannya nggak ada. Ini pertanyaan saya, memang agak melenceng dari topik yang kita bahas. Terima kasih. Jadi kira-kira kalau bahasa DPR-nya itu amandemen gitu ya? Nggih. Jadi apa perlu di amandemen gitu? Allahu Akbar. Betul. Terima kasih. Ibu-ibu tertawa ini. Saya kira cukup 3. Silakan Ustadz Budi untuk dijawab 3 pertanyaan. Baik, karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan singkat saja. Yang pertama, apakah ada lembaga konsultasi? Sekarang alhamdulillah sudah sangat banyak teman-teman. Ada yang online, ada yang bisa temui Ustadz Taufik juga bisa. Begitu juga para ahli ekonomi syariah hari ini. Insya Allah beliau-beliau yang berkompeten dalam ekonomi syariah hari ini bisa memberikan jawaban tentang kualitas kehalalan harta kita. Insya Allah sudah banyak kok, dan jauh lebih mudah. Kalau tahun-tahun sekarang sudah jauh lebih mudah. Kemudian kalau sudah terlanjur, Pak, teman-teman, terlanjur itu saya mohon maaf ya, saya bukan menyamakan tapi sekedar ilustrasi. Di dalam fikih itu ada namanya pembahasan tentang binatang jalalah. Binatang jalalah itu binatang ternak yang halal tapi konsumsinya barang najis. Tahu ya, umpamanya ikan lele kan halal, tapi kalau konsumsinya yang najis itu jadi binatang jalalah yang tidak boleh dimakan. Dia boleh dimakan kalau binatang ini dikeluarkan dulu, kemudian diberi makan yang suci sekian lama. Dan tergantung besar kecilnya binatang beda-beda. Kalau lele kecil dibandingkan sapi kan lain, nah itu beda.
Itu namanya binatang jalalah, supaya yang ada di dalam badannya binatang ternak itu suci dulu baru bisa dikonsumsi. Ya, itu namanya halal baru. Nah, ini kalau binatang. Ternyata ada tema pensuciannya dengan cara itu. Manusia juga demikian. Manusia dengan segala konsumsi yang dipakai, yang apa, pertama bersihkan dari harta-harta itu. Saya kagum, Mbak, saya mengawal berkali-kali teman-teman yang imannya luar biasa. Mereka berani lepas dari seluruh harta dan kenyamanannya karena dia tahu ini haram dan syubhat. Itu luar biasa, Pak. Saya bilang luar biasa. Antum ini orang-orang luar biasa. Nggak kebayang saya betapa tebalnya iman Anda ini. Itu Masya Allah, Pak. Nggak terbayang. Kalau saya ceritakan di sini, Bapak Ibu, Masya Allah, Pak. Itu teman-teman yang luar biasa, luar biasa. Nah, maka harus berani keluar dari itu, berani keluar dari harta-harta yang tidak sah. Kemudian kita, anak-anak kita, setelah itu hanya boleh diberi rizki yang halal. Mudah-mudahan bisa mensucikan yang sudah terlanjur dikonsumsi tadi. Tentu setelah kita bertobat, banyak istighfar, mohon bimbingan Allah, dan mohon lapangkan rizki yang halal. Dan memang taubat begini ini sulit, tetapi akan mudah kalau ditemani. Makanya jangan sendirian, Pak. Carilah teman. Nah, pentingnya komunitas begini sebenarnya itu. Kalau saling kenal baik, komunikasi, bukan sekedar duduk berdampingan atau anak kita ternyata sama-sama sekelas ya, bukan cuma gitu, Pak. Tapi hubungannya sangat dekat, itu akan memberi banyak solusi. Jadi komunikasi seperti ini penting. Jadi kalau sudah terlanjur seperti tadi yang sudah sampaikan tadi, beranilah keluar dari harta yang tidak sah itu. Kemudian tentu mohon ampun pada Allah SWT dan mohon bimbingan, dan doalah yang banyak semoga diberikan rezeki halal sehingga tidak perlu yang haram. Dan kemudian generasi ini, anak-anak ini jangan lagi diberikan rezeki yang syubhat dan haram, supaya pengganti badannya ini konsumsi dan yang dipakainya adalah yang halal saja. Dan nanti lihat bagaimana Allah memberikan keberkahan. Dahsyat. Baik, kemudian tema Bapak tadi menyampaikan tentang tema berhati-hati, bagaimana caranya menerima harta yang mungkin syubhat segala. Begini Bapak Ibu, nomor satu sebelum yang lain itu adalah mengilmui halal haram pekerjaan kita. Mengilmui halal haram pekerjaan itu termasuk ilmu fardu ain. Kan beda-beda nih pekerjaannya. Maka di pekerjaan kita tolong diilmui, di pekerjaan jenis begini nih yang halal yang mana, yang haram yang mana. Kalau ternyata nanti setelah kita ilmui kok, wah yang ini saya belum dapat ilmunya Pak, oke, diparkir dulu. Saya tidak berani ambil ini karena belum jelas buat saya. Maka carilah ilmunya sampai gamblang. Itu namanya syubhat. Jangan ngambil yang syubhat. Karena kalau ngambil syubhat sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama ngambil yang haram. Ya, jadi ini untuk kehati-hatian tadi itu. Dan Masya Allah Bapak Ibu, Ustaz Taufik tadi sudah katakan, kalau kaya hati kita, kaya ada di hati kita, itu benar Pak. Orang tuh kalau kaya di hati, diantaranya diberikan sifat qanaah dalam hati. Dia menerima pembagian Allah. Nah, yang begitu itu nggak akan rakus terhadap yang haram Pak. Nggak akan rakus pada yang haram. Dia ridho, dia nikmati apa yang sudah Allah bagi hari ini. Ya, itu penting banget karena qanaah, sifat qanaah inilah yang membuat hidup ini bisa dinikmati. Bisa dinikmati. Saya kasih contoh qanaah paling gampang. Satu meja penuh dengan makanan, lengkap dari mulai nasinya, lauknya, sayurnya, buahnya, kuenya, cemilannya, apa semua ada lengkap. Yang kurang cuma satu, sambelnya kelupaan. Gara-gara cuma sambel kelupaan, seluruh makanan jadi nggak enak Pak. Jadi tanpa qanaah itu semua sudah ada pun tidak bisa dinikmati. Ya, qanaah di hati. Makanya Nabi mengatakan kaya itu adanya di hati. Bapak Ibu tahu miskin ada di mana? Kalau kaya di hati, tahu nggak miskin adanya di mana? Ayo, angkat tangan yang tahu. Ini ada hadisnya. Nabi mengatakan, man kana hammuhul akhirah, jama'allahu syamlahu
jama'allahu lahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kana hammuhu dunya farraqallahu alaihi syamlahu wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi wa lam ya'tihi dunya illa bima qaddaralah. Jadi kalau kaya itu adanya di hati, kalau miskin itu adanya di mata. Mata. Ngukur gampang, asal ngelihat barang baru punya teman, tiba-tiba barang yang kita punya yang luar biasa itu menjadi terjatuh. Besok ngelihat lagi sana, hari kita beli lagi, begitu beli lagi ngelihat lagi yang sana, wah kok jelek lagi. HP baru beli, model terbaru, ngelihat teman itu lebih baru ya, iya model baru kemarin keluar ini model sari, tiba-tiba jadi jelek ini. Ya, jadi miskin itu adanya di mata. Nabi katakan itu. Ibu ya, baik. Jadi mohon diilmui supaya kita tidak terjerumus. Terakhir, tadi tentang amandemen tadi, Ustaz. Amandemen tadi itu ya. Iya Pak, begini pertanyaan luar biasa. Jadi inilah indahnya syariat Islam. Syariat Islam ini memang turunnya 15 abad lalu. Zamannya berbeda, keadaannya berbeda. Inilah indahnya syariat yang bisa menjawab zaman manapun. Karenanya ulama itu bisa menjawab zaman. Saya kasih contoh. Umpamanya hari ini ada pembahasan tentang sesuatu yang belum ada zaman Nabi, tapi bisa dijawab oleh ulama. Apa hukumnya? Bisa dijawab oleh ulama. Loh dari mana? Mau di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, Rasul juga zamannya belum pernah kejadian, belum pernah ada. Dari mana Anda tahu? Nah, karena ada ilmu perangkat, ilmu alat yang dipakai untuk menggali Quran dan hadis itu, begitu diperes itu keluar hukum untuk sesuatu yang baru yang belum terjadi bahkan sebelumnya. Itu dalam Islam. Dan itu Masya Allah Pak. Dan ternyata lebih dari sekedar itu, Islam ini bahkan di kitab suci kita itu, Quran itu memberi, itu adalah sumber inspirasi untuk segala macam solusi yang dicari oleh manusia hari ini sampai kapanpun. Saya kasih contoh Pak. Saya kasih contoh ini. Saya sering kasih contoh ini supaya kita tahu bahwa ini luar biasa. Makanya dekatkan anak-anak dengan kitab sucinya, dia akan jadi sumber inspirasi untuk solusi. Dan ini banyak contohnya. Saya kasih contoh satu. Di Jordania itu ada seorang dokter. Dia dokter spesialis penyakit dalam. Namanya Dr. Jamil Al-Qudsi Ad-Duwaig. Dr. Jamil Al-Qudsi Ad-Duwaig. Beliau itu sudah sangat lama, sudah sangat lama, sudah belasan mungkin, bahkan sudah macam 20 tahun mungkin, meneliti Quran. Hanya satu ilmu yang diteliti, yaitu ilmu nutrisi, karena beliau dokter spesialis penyakit dalam. Awalnya adalah kenapa beliau pengen meneliti Quran, karena ilmunya dia merasa kok saya ini sudah dokter, sudah spesialis pula, kok banyak penyakit sederhana saya nggak bisa nyembuhkan ya. Padahal Nabi bersabda, nah gitu, orang beriman tuh kalau punya kitab suci apa? Padahal Nabi bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala dawaan. Tidak ada penyakit, pasti ada obatnya. Nabi nggak mungkin salah, itu orang beriman. Tapi kok ini penyakit sederhana nggak sembuh? Yang saya baca diantaranya waktu itu asma Pak. Asma megap-megap datang ke beliau disuntik beres. Tapi beliau sedih. Begitu orang senang pulang, dia sedih. Kenapa? Pasien itu pasti nggak lama balik lagi. Kenapa? Nyesek lagi. Kok penyakit sederhana ini nggak sembuh ya? Apalagi kalau ada penyakit dikatakan wah ini nggak ada obatnya. Gak mungkin. Nabi mengatakan ada obatnya. Yang nggak ada obatnya cuma dua. Nabi katakan, yang satu usia tua, yang tiga mati. Kalau tua itu mau diobati tetap tua Pak. Gak bisa dihentikan itu tua itu, ya kan? Baik. Maka dengan kegelisahan itu beliau meneliti Pak. Awalnya beliau meneliti buku-buku kedokteran abad pertengahan Islam dulu. Ar-Razi, Ibnu Nafis, Ibnu Sina, Az-Zahrawi, itu kitab-kitab kedokteran. Tapi beliau mendapati masalah karena
ada beberapa hal yang istilah-istilahnya hari ini nggak dikenali, istilah-istilah obat. Akhirnya beliau kembali, sudah kalau gitu saya kembali ke Quran saja. Beliau kembali ke Quran, kemudian beliau teliti sudah sangat lama. Begitu beliau teliti sudah sangat lama, dan ditelitinya bukan sendirian Pak, pakai tim dokter. Bahkan beliau buat klinik awalnya itu untuk menguji baik di lab ataupun diuji klinis pasien. Kemudian dicatat semuanya. Seingat saya tahun 2005 dipresentasikan di depan Robito Alam Islami. Dipresentasikan saat itu, saya sekarang perkembangannya, saya ikuti terus perkembangannya. Itu dipresentasikan saat itu, kalau saya tidak salah hasil penelitian beliau sudah mencapai 30.000 halaman. Berbagai macam penyakit yang hasil kesembuhannya sangat amat dahsyat. Gitu Pak. Itu gali Quran, bukan yang lain. Karena yang lain nggak ada sudah. Orang ditanya gini, dokter bilang nggak ada obatnya. Ini sudah susah diobati. Itu yang ditangani oleh beliau. Gitu ya. Itu bukti sederhana. Itu di segala hal bidang itu ya. Jadi ini insya Allah tidak akan ada amandemen. Tidak akan pernah ada amandemen. Apakah suatu hari MUI akan mengumumkan anak-anak jumlahnya nggak usah banyak? Enggak Pak. Ini zaman lagi bergerak menuju Islam. Ketika Islam memerintahkan jumlah anak banyak, maka pasti akan mulai banyak kesadaran untuk punya anak banyak. Karena semua sedang bergerak menuju Islam, semua hal sedang bergerak menuju Islam. Ya, bagaimana dengan jumlah pangan yang di dunia makin kecil? Gak usah khawatir, bumi ini ada yang punya. Ini kesalahan manusia dalam mengkonsumsi, menikmati bumi hari ini itu. Kemudian dihitung segala macam, air masalah, pangan masalah, ya karena tidak menggunakan panduan yang menciptakan bumi. Begitu, wallahu a'lam.